Kalian kira Code adalah masalah terbesar Boruto? Kalian salah besar. Di Boruto To Blue Vortex Part 4, keadaan berbalik 180 derajat. Boruto yang tadinya terlihat sangat kuat, tiba-tiba terpojok oleh musuh yang kekuatannya di luar nalar. Bukan cuma satu, tapi 4 sekaligus. Dan yang paling mengejutkan, Boruto akhirnya bertemu kembali dengan sosok itu. Siapa mereka? Mari kita bahas. Code berdiri di depan sebuah makhluk raksasa, Jubi, yang tertusuk batang-batang hitam. Code tanpa sedang memperhatikan sesuatu dengan serius. Code teringat dengan kata-kata Boruto sebelumnya. Boruto mengatakan bahwa Code harus segera menangani makhluk-makhluk itu selagi dia masih memegang kendalinya. Karena, perubahan yang Code tambahkan telah membuat mereka berbeda dan berbahaya. Jika tidak dihentikan, kemungkinan terburuk sedang menanti mereka semua di masa depan. Code berdiri di kejauhan, meremehkan peringatan Boruto dengan gumaman makhluk yang tahu cuman makan ini memangnya menjadi ancaman apa. Di sisi lain katak yang mengintai Code, sedang mengamati. Tak lama katak yang di Boruto menyampaikan untuk segera bergegas. Boruto yang sambil memejamkan mata menjawab untuk sabar karena Boruto tak sehebat kakeknya. Kawaki melihat di kejauhan dan bertanya-tanya dalam hati. Si Boruto sedang bicara dengan siapa? Mata Boruto yang terbuka tajam saat dia berhasil mendeteksi targetnya. Ketemu, ucapnya. Boruto melakukan segel satu tangan. Dia merapal teknik legendaris, Hiraishi no Jutsu. Code tersentak kaget dengan munculnya Boruto secara tiba-tiba di lokasinya. Boruto muncul di hadapan Code. Code terlihat sangat terkejut dan berkeringat dingin. Dia bertanya, Boruto, bagaimana kau bisa sampai kemari? Boruto berdiri dengan tenang, siap menghadapi apapun yang ada di sana. Fokus pada lubang di tanah tempat Jubi seharusnya berada. Boruto bertanya langsung kepada Code dengan nada mengintimidasi. Oi, di mana, Jubi? Kata kecil Boruto melompat keluar dan melihat ke arah tempat Jubi tadi berada. Boruto terdiam dengan tatapan waspada, menyadari bahwa situasi telah berubah menjadi lebih rumit dari yang ia perkirakan. Boruto berdiri tegak memperhatikan sekitar di depan tempat Jubi seharusnya berada. Di belakangnya, Code menatap katak sambil bergumam kata ini. Kata kecil menjelaskan analisisnya. Ia berkata bahwa rasanya mustahil bagi Code untuk memindahkan Jubi sendirian tanpa persiapan. Apalagi tidak ada gerak-gerik mencurigakan sebelumnya. Saat Boruto memperhatikan sekitar dengan waspada karena mendengar suara langkah kaki. Boruto dan Code tersentak kaget melihat sesuatu muncul di belakang mereka. Sosok misterius muncul di atas. Sosok ini memiliki penampilan yang aneh. Boruto menatapnya dengan serius, wajah sosok tersebut. Ia memiliki mata rinnegan dan tanda hitam di wajahnya yang menyerupai pola claw marks milik Code, menunjukkan aura keberadaannya yang mengancam. Boruto tampak kesal dan bergumam, sial terlambat, ya? Ia menyadari bahwa sesuatu yang buruk sudah terjadi. Code memperhatikan sosok itu dengan seksama, terlihat sangat bingung. Code bergumam, Bug? Mengenali wajah sosok tersebut yang sangat mirip dengan anak buahnya yang bernama Bug. Panel memperlihatkan tubuh asli Bug yang asli sedang terjebak di dalam sebuah pohon, terpaku menjadi pohon, di kejauhan. Ini menjelaskan bahwa sosok yang berdiri di depan mereka bukanlah Bug yang asli. Boruto bertanya kepada Code, apa yang kau sebut? Bug, itu orang yang jadi pohon di belakang sana? Code masih belum memahami situasi sepenuhnya. Boruto memberikan penjelasan yang mengerikan dengan wajah dingin. Ia berkata, dia ini bukan Bug. Sekarang, yang ada di hadapan kita ini adalah, Boruto menegaskan identitas makhluk tersebut. Pohon dewa, makhluk ini adalah evolusi dari Jubi yang telah mengambil kesadaran dan bentuk dari manusia yang ia mangsa. Code tertegun dan bertanya, apa? Apa maksudmu? Ia benar-benar tidak menyangka ciptaannya bisa berevolusi menjadi makhluk dengan kesadaran sendiri. Mata rinnegan sang, Shinju Bug yang menatap tajam ke arah Boruto. Tanpa peringatan, Shinju Bug melesat menyerang ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Boruto tampak bersiap melakukan posisi bertahan atau menghindar saat serangan tersebut menerjang ke arahnya. Shinju Bug melesat dengan kecepatan luar biasa, menerjang Boruto hingga terpental, sampai tubuh Boruto menghantam dinding tebing dengan keras hingga retak. Debu dan bebatuan berterbangan akibat dampak serangan tersebut. Shinju Bug mencengkeram lengan Boruto dan berkata dengan, kau sengaja datang sendiri ke sini untuk kami makan, ya? Boruto Otsutsuki. Ini mengonfirmasi bahwa target utama Shinju adalah para Otsutsuki. Boruto melakukan segel tangan untuk mempersiapkan serangan balasan atau teknik melarikan diri. Tiba-tiba terjadi ledakan energi atau serangan cepat yang menciptakan kilatan cahaya di antara mereka berdua.
Shinju Bug melakukan serang balik dengan rahang raksasa itu menerjang ke arah Boruto yang sedang terduduk di tanah. Boruto tampak waspada namun tetap tenang menghadapi serangan besar tersebut. Shinju Bug yang menunjukkan keterkejutan. Rahang raksasa tersebut mengatup dengan keras. Namun Boruto berhasil menghilang atau berpindah tempat di detik terakhir. Boruto muncul kembali di posisi yang lebih aman dalam posisi siap bertempur. Code yang berada di sisi lain tampak kaget melihat intensitas pertarungan tersebut. Shinju Bug bergumam pelan, jurus yang merepotkan, merujuk pada kemampuan berpindah tempat milik Boruto. Saat waktu tersebut Code bertanya kepada Boruto apa maksudnya ini. Sambil menahan sakit, megang dadanya lalu terjatuh di hadapan Boruto. Boruto pun megang dada Code melakukan sesuatu. Boruto memberitahu Code bahwa ia telah membatalkan teknik Uzuhiko yang sebelumnya menyerang tubuh Code. Boruto memperingatkan Code untuk bersiap menghadapi serangan musuh baru. Dia mendesak Code untuk bekerja sama jika tidak ingin mati, karena ia tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya secara rinci. Boruto menjelaskan bahwa fenomena ini berkaitan dengan bug, bawahan Code, yang dimakan dan berubah menjadi pohon. Namun, Boruto menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang bug, melainkan tentang semua orang yang telah diubah menjadi pohon. Ketegangan meningkat saat sesosok entitas misterius muncul melayang di udara. Boruto dan Code tampak waspada dan terkejut melihat sosok tersebut. Sosok tersebut hanya mengucapkan satu kata, yaitu cakra, yang mengindikasikan ketertarikan atau tujuannya terhadap energi tersebut, memberikan penjelasan mendalam tentang asal-usul dan naluri musuh baru ini. Sosok misterius tersebut memperkenalkan diri sebagai bagian dari pohon dewa, siklus kehidupan dan buah cakra. Ia menjelaskan bahwa mereka mengisap seluruh cakra dari kehidupan yang ada di planet ini. Naluri primal, makhluk ini menyatakan bahwa mengisap cakra dari kehidupan yang membusuk untuk menghasilkan buah cakra adalah naluri alami mereka yang sudah ada sejak lama. Sosok-sosok ini menyatakan bahwa tindakan Code telah membuat mereka berevolusi dan memiliki ego atau kesadaran diri sendiri. Salah satu entitas yang berpenampilan seperti wanita mengejek Code dengan menyebutnya kasihan. Ia mengatakan bahwa takdir tidak pernah berjalan sesuai keinginan Code dan dia selalu berakhir hanya sebagai alat yang dimanfaatkan orang lain. Katak yang di pundak Boruto memperingatkan Boruto bahwa situasi sedang gawat dan mereka perlu segera mengganti strategi serta kembali. Boruto tampak sangat waspada saat salah satu entitas Shinju mendekatinya dengan aura yang mengancam. Sementara itu di Konoha Shikamaru dan Kawaki sedang mendiskusikan hilangnya Boruto dari desa. Shikamaru mempertanyakan apakah Boruto telah menguasai ninjutsu ruang dan waktu karena ia menghilang tiba-tiba setelah Code kabur. Kawaki melaporkan bahwa sebelum menghilang, Boruto tampak seperti sedang berbicara dengan seseorang. Hal ini menimbulkan spekulasi apakah Boruto dan Code sebenarnya berkomunikasi atau jika ada penyusup, mata-mata, di dalam tim pelacak Konoha yang membantu Boruto. Di saat laporan Kawaki tersebut, Sarada tiba masuk menyela laporan Kawaki. Terjadi ketegangan antara Sarada Uchiha dan Kawaki. Sarada membela Boruto dengan menyatakan bahwa Code lah yang menyerang Konoha dan Boruto datang untuk mengusirnya. Ia meminta agar kebenaran ini dikonfirmasi melalui Eida. Kawaki tetap pada pendiriannya bahwa Boruto adalah seorang Otsutsuki yang harus dihabisi, terlepas dari apapun tujuannya. Kawaki menegaskan bahwa dia adalah Otsutsuki yang membunuh Otsutsuki dan setelah tujuannya selesai, dia bersedia melenyapkan dirinya sendiri. Sebagai shinobi yang ingin menjadi Hokage, Sarada menegaskan tidak akan membiarkan Kawaki berbuat seenaknya di Konoha. Diskusi beralih ke ancaman baru. Shikamaru menerima laporan mengenai korban, Sumeaka, yang berubah menjadi pohon. Sarada berpendapat bahwa korban-korban tersebut masih hidup dan ada cara untuk menolong mereka. Ia menduga alasan Boruto mengejar Code adalah untuk mencari solusi bagi masalah ini. Sarada menyimpulkan bahwa meskipun tujuan Boruto belum jelas, ia dan Code tidak berada di pihak yang sama. Selama Code menjadi ancaman, Konoha mungkin harus bekerja sama dengan Boruto untuk mengalahkannya. Terlihat 4 entitas pohon dewa yang telah berevolusi dan memiliki ego, masing-masing berdiri di hadapan Boruto dan Code. Boruto tampak sangat waspada dan bersiap dengan pedangnya. Katak yang bersama Boruto, ia diperingatkan bahwa serangan mendadak telah gagal dan ia harus segera pergi dari lokasi tersebut. Salah satu entitas Shinju memulai serangan tebasan yang sangat cepat. Makhluk tersebut menyerang ke arah Boruto dan Code. Shinju tersebut menunjukkan kecepatan tinggi, hampir berhasil mengenai Code, dan melancarkan serangan kembali dengan lengan yang terlihat mengeluarkan percikan petir saat menyerang. Boruto segera mengambil tindakan ofensif untuk melindungi diri dan menghadapi ancaman tersebut. Boruto terlihat menyiapkan teknik rasengan di tangannya. Saat Shinju tersebut melompat ke arah Boruto, terjadi benturan besar antara serangan Boruto dan entitas Shinju tersebut, menciptakan ledakan asap dan tekanan udara yang kuat di medan tempur, yang menghancurkan sebagian area di sekitar platform Juubi. Sementara satu Shinju bertarung, entitas Shinju lainnya tetap tenang dan mengawasi situasi dari kejauhan.
menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi terhadap kekuatan mereka. Pertarungan menjadi semakin intens dan berbahaya bagi pihak Boruto. Boruto dan Code tampak berusaha mengatur posisi di tengah kepulan asap akibat ledakan sebelumnya. Entitas Shinju lainnya mulai bergerak dan menerjang Boruto dengan cepat, memaksa Boruto untuk menahan serangan tersebut dengan pedangnya. Namun serangan tersebut mengenai Boruto dan membuat Boruto terhimpit. Sisi lain Shinju yang wanita melangkah ke arah Boruto. Boruto meminta bantuan kepada Code karena jika dia mati, Code juga dalam bahaya. Namun, Code justru memilih untuk kabur melalui tanda cakarnya, mengatakan bahwa bebannya berkurang satu jika Boruto tewas di sana. Melalui kata pengawasnya, Koji memperingatkan Boruto untuk segera kabur karena misi akan sia-sia jika dia mati. Salah satu Shinju menjelaskan bahwa ego mereka baru saja bangkit. Mereka menyatakan bahwa rasa penasaran dan keinginan tahu mereka saat ini jauh melampaui naluri dasar untuk sekadar melahap Boruto sebagai Otsutsuki. Boruto menggunakan segel tangannya untuk melarikan diri. Mereka memberikan ancaman bahwa kemanapun Boruto pergi, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari takdir. Boruto berhasil meloloskan diri dan bertemu kembali dengan Koji Kashin. Boruto terlihat beristirahat di bawah sebuah pohon besar bersama Koji. Koji menegur Boruto agar tidak bertindak sembrono lagi karena tindakan gegabahnya hampir membuat planet ini musnah dalam sekejap. Boruto terlihat memegang ikat kepala pelindung desanya yang tergores dan meminta maaf, mengakui bahwa dia sempat terbawa emosi saat bertarung. Terjadi dialog mendalam antara Koji Kashin dan Boruto saat mereka beristirahat di bawah pohon besar. Koji Kashin memberikan perspektif. Ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menghibur Boruto. Namun sejak awal mereka seharusnya sudah tahu bahwa kemunculan musuh dengan ego baru ini sangat mungkin terjadi. Koji menegaskan bahwa rencana mereka tidak banyak berubah, yaitu mereka hanya perlu terus bertarung menghadapi ancaman tersebut. Terungkap bahwa pohon besar tempat Boruto bersandar sebenarnya pohon yang lahap dan menyegel tubuh Sasuke Uchiha di dalamnya. Sasuke terlihat tidak sadarkan diri dengan mata terpejam, sementara sebagian tubuhnya menyatu dengan batang pohon tersebut. Boruto duduk tepat di bawah kaki Sasuke yang tersegel dan memanggilnya dengan sebutan Paman Sasuke. Ia menjelaskan alasan mengapa Boruto merasa emosional dan meminta maaf pada pertarungan sebelumnya.